Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan teks deskripsi di kelas SMP, tentu kita itu akan diperintahkan ya atau belajar buat mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu yang kita amati gitu ya, atau menggambarkan sesuatu yang kita lihat, bisa begitu ya. Eh, Kalau kemarin kita bahas tentang tes deskripsi terkait beberapa hal, namun sekarang kita akan masuk di tes deskripsi dalam sajian visual. Salah satunya adalah menilai pamflet wisata. Teman-teman sering tuh ya lihat pamflet ya, pamflet banner ya, terkait apa namanya, banner banyak hal ya, terkait dengan promosi ya, misalnya promosi sekolah, promosi promosi tempat wisata, promosi perusahaan dan lain seterusnya, banyak sekali. Nah, namun pada konsep kali ini adalah menilai pamflet wisata. Nah, di sini juga dijelaskan tentang taklukan puncak kepandaian ya. Ini tuh nama gunung ya, Dayan, puncak kepandaian ya, takluk. Nah, itu menaklukkan seseorang yang apa namanya, mendaki gitu ya. Puncak kepandaian. Puncak Pandayan itu gunung Pandayan gitu ya, bahasanya gitu kira-kira. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwasanya Pandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis strato ya, dengan ketinggian 2662 mdpl, tinggi sekali. Menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, gunung ini menurut orang ya, menurut orang nih, gunung ini memiliki curah hujan rata-rata 3000 mm ya, per tahun. Kelembaban udara juga 70 sampai 80%. Dan apa, temperatur 10 sampai 250 derajat Celcius. Papandayan juga telah meletus beberapa kali, di antaranya pada 12 Agustus tahun 1972. Ini dijabarkan. Kita baca dulu pamfletnya, informasinya gitu ya. 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan terakhir pada, dan seterusnya lah ya. Hal ini menyebabkan tanaman wisata alam Gunung Papandayan memiliki ragam flora dan fauna yang sangat kaya. Kalau flora dan fauna itu adalah flora flora itu tanaman-tanaman, fauna itu hewan-hewanan gitu ya. Yang kaya artinya banyak sekali. Selain flora dan fauna, tentu para pendaki dapat menikmati pemandangan lain ya, kawah belerang, kawah ya, hutan mati, dan ladang Edelweiss dapat kalian nikmati selama mendaki. Jalur pendaki yang aman di gunung ini bahkan sesuai untuk mendaki pemula, karena itu gunung ini dapat dinikmati oleh siapa saja. Tanaman wisata alam Gunung Papandayan yang terletak di perbatasan desa Sirnajaya dan desa Kramatwangi, Kabupaten Garut ini mudah dicapai dengan kendaraan umum. Kalian dapat pergi dari Jakarta menggunakan transportasi umum. Gunakan bus Karunia, Bakti atau Prima Jasa ya, jurusan Jakarta sampai Garut ya, di bagian umum ya, sorry. Turun di Terminal Guntur sampai Garut, lalu lanjutkan dengan angkutan elep jurusan Garut Cikajang dengan tarif RP atau 15.000. Alternatif lainnya, kalian bisa naik angkutan elep dari Terminal Lewi Panjang atau Terminal Cihium di Bandung jurusan Bandung Cikajang, lalu turun di Kecamatan Cisurpan. Nah, bentuk dari pamfletnya itu seperti ini. Jadi puncak Papandayan. Nah, di sini kalian suka mendaki, menikmati petualangan, taklukan puncak Papandayan, dan nikmati keagaman flora dan fauna ya. Di sana Papandayan adalah salah satu gunung ya, disampaikan juga di sini. Menurut klasifikasi Smith dan Paulson dan seterusnya, di sini dijelaskan yang tadi ya. Terus ini tapi lebih singkat saja. Ini lebih ke apa nama, historinya atau ceritanya gitu ya. Atau keadaan geografis di sana. Tadi contoh keadaannya di sana, udaranya kelembabannya 70 sampai 80% ya. Dan apa namanya? Temperaturnya panasnya 10 sampai 250 derajat Celcius ya. Terus lagi gunung ini tingginya 2662 mdpl. Nah, ini disampaikan juga untuk menarik pengunjung. Oh, ini tinggi banget. Oh, ini lebih ke information ya, ke informasi. Nah,
Ini juga disampaikan kawah belerang hutan mati dan ladang Edelweiss dapat kalian nikmati selama mendaki. Jadi pemandangannya indah di sana. Ya, hutan mati seperti ini disampaikan juga fotonya. Hutan mati itu artinya hutan tapi gundul gitu. Artinya memang mati gitu. Hutan-hutannya mati gitu. Gitu ya. Terus lagi ada juga ada flora dan fauna, hewan dan apa namanya tumbuhan yang indah gitu ya sebagiannya. Terus lagi di sini tempat berkemah. Nah, ini disampaikan juga fotonya seperti ini. Ya, ini kan gambar ya, cuman contoh. Tapi kan biasanya ketika teman-teman lihat di pamflet itu ya bagus sekali ya. Nah, itu foto asli real gitu ya. Nah, itu gunung-gunung yang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, terus lagi karena ini puncak Papandayan dan ini untuk promosi ya pamflet. Nah, disampaikan juga caranya apa namanya? Cara kesananya ke puncak Papandayan ini dari mulai mana nih kira-kira gitu ya? Bisa kita gunakan bus, Bakti atau Prima Jasa dari Jakarta ke Garut. Nah, dan ini seterusnya dijelaskan juga ya, seperti halnya tadi. Nah, ini juga tempat berkemahnya seperti ini ya. Ini lebih ke apa? Pamflet wisata ya. Bumi perkemahan dengan langsung ke pemandangan kawah berlokasi 5 menit dari parkir taman, Edwes, pemandian air panas, toilet dan musola dan keamanan 24 jam. Jadi disampaikan juga nih apa benefitnya atau enggak keamanannya atau hal-hal yang ada di sana misal tadi ada toilet, ada air panas, ada tanaman edelweiss ya, ada apa? Ada parkiran ya, gitu. Terus lagi ada sampaikan juga tentang hutan mati dengan pemandangan kawah. Jadi orang-orang itu akan, ini ada hutan mati, pemandangannya enak nih, ya kita ke sana aja. Nah, jadi ini kan fungsinya adalah pamflet promosi ya. Fungsinya adalah menyampaikan kepada masyarakat ya, terkait dengan puncak gunung ini. Ya. Nantinya masyarakat itu bisa ke sana gitu ya. Oh ternyata nih oke oke nih gitu, seperti itu. Terus lagi dilihat dari pemandangan ketika di malam hari ya, terus matahari terbit ya, jalur di angkasa, toilet keamanan 24 jam dan seterusnya. Ini disampaikan saja seperti itu. Nah, atraksi wisatanya berkemah, eksplorasi kawah, fotografi, terapi air panas ya. Ini wisatanya, jalur sepeda gunung dan jalur lari gitu ya. Terus fasilitasnya tadi disampaikan juga, apa namanya, cottage keluarga, ruang pertemuan, kolam terapi air panas, areal parkir, masjid dan kantor informasi, shelter toilet, menara pandang dan security 24 jam. Keamanan security itu ya. Daya tarik wisata kawah gunung Pemandayan aktif berpindah-pindah dan dapat dilihat dari dekat. Hutan mati ya. Ini daya tarik wisatanya ya. Sampaikan juga di situ menyaksikan matahari terbit dari tebing sunrise ya. Gober Gober House and hutan mati gitu. Atau hutan mati bahasanya. Gober House itu adalah hutan mati bahasa Inggris. Wisata air berupa danau, sungai yang unik dan air terjun bertingkat. Ini adalah informasi terkait dengan wisatanya gitu ya. Aneka flora seperti pohon swagi yang disampaikan juga ada edelweiss ya, puspa, saninten ya, jamuju dan lain seterusnya yang ada di sana gitu. Aneka faunanya yaitu babi hutan gitu ya, terenggiling ya masih ada di sana gitu ya. Terus lagi lutung ya, elang Jawa gitu ya, ketilang dan lain seterusnya. Banyak sekali atau monyet dan lain-lain gitu ya. Kalau di Gunung Batu kan banyak tuh monyet ya. Kalau ke sana aja weh bergelantungan mereka gede-gede lagi. Bumi perkemahan dengan langsung ke pemandangan kawah berlokasi 5 menit dari parkir Contage ya, tanaman edelweiss. Ini tempat berkemahnya ya. Di tempat perkemahan itu ya, ada pemandangan nih itu ya berlokasi 5 menit dari parkir ya. Nah, dekat lah ya, ada pemandian air panas dan seterusnya yang tadi tempat wisata tadi. Goberhus ya, hutan mati dan seterusnya dekat lah itu. Nah, di sini ada peta penunjuk apa? Gunung Papandayan. Nah, jadi kalau kita kan biasa ya via map tuh ya. Nah, ini jadi gambaran oh ternyata dekat nih gitu dan seterusnya. Nah, di sini juga puncak Papandayan kalau tadi yang depannya, kalau ini oh ini yang depannya.
Kalau tadi yang belakangnya, anggap aja begitu ya. Nah, disampaikan juga, apa, atraksi wisata, apa aja sih yang ada di wisata itu, bisa bisa berkemah, eksplorasi kawah, fotografi, terapi air, jalur sepeda gunung, dan jalur lari gitu. Terus lagi daya tarik wisatanya ya, atau fasilitasnya apa aja di sini sampaikan juga seperti halnya kita buat pamflet aja, promosi apa aja yang ingin kita promosikan, apa aja yang ada di sana ya. Apa saja nih yang ada di sana, keunggulannya apa gitu, daya tariknya apa nih wisata di situ gitu kan. Terus mapnya juga sampaikan dari arah mana seperti itu supaya ada gambaran saja. Misal kalau di Bogor itu Gunung Batu ya, di Bogor ini kalau dari jalur Jakarta kemana kemana gitu ya. Nah, pada dasarnya amati gambar-gambar dan teks pada pamflet lalu diskusikan pertanyaan ini dengan teman di sebelah kalian karena memang kita khususnya belajar online. Kita langsung saja kita bahas. Siapa yang diharapkan membaca pamflet ini? Ya, semua masyarakat gitu ya. Apakah pamflet ini sudah memberikan semua informasi yang ingin diketahui oleh orang yang ingin mendaki gunung? Sudah lumayan ya, sudah oke. Ini sudah oke lah ya dan terlihat gambar-gambarnya juga ada daya tarik wisatanya tadi ada apa namanya daya tarik wisata sehingga orang-orang itu pengen ke sana nih kenapa karena ada daya tariknya ada wisatanya di sana apa aja nah itu disampaikan ini udah oke. Terus lagi tadi fasilitasnya juga udah oke terus di sana wisatanya ada apa aja terus lagi petanya juga udah ya jadi ini bisa dikatakan lengkap lah ya. Bagaimana gambaran lokasi dan tempat berkemah dalam pamflet? Apakah sudah cukup jelas dan menarik? Kalau tadi tempat kemahnya, yang ini aja ya. Di sini sampaikan tempat kemahnya. Benar kemana langsung. Oke deh, menarik lah ya. Oke, sudah. Ya, sudah menarik. Cukup jelas dan menarik ya sudah. Sudah aja. Karena terlihat di situ disampaikan ya terkait dengan lokasinya, ya, tempat berkemahnya di mana gitu ya. Sebutkan lokasi apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjajah Gunung Papandayan. Ini banyak di sini. Pendaki bisa apa namanya tadi melihat dari hutan mati gitu ya. Terus lagi tadi juga disampaikan di sini ada fasilitas. Jadi di sini sebutkan lokasi apa saja yang dikunjungi para pendaki ketika menjelajahi Gunung Papandayan. Di sini bisa apa? Mereka bisa eksplorasi kawah, melihat kawah, fotografi, terapi air panas tuh ya, hangat tuh. Jalur sepeda gunung dan jalur lari. Di sini jalur lari itu mungkin ketika apa namanya pengen lari-lari gitu ya. Oke, sebutkan lokasi apa? Oke, udah. Informasi baru apa saja yang kamu dapatkan dari pamflet ini? Saya baru tahu nih ada Puncak Papandayan karena memang mungkin ini untuk contoh tapi saya belum tahu juga realnya ada apa enggak gitu ya. Terus lagi apa namanya informasi baru apa saja yang kamu dapatkan dari pamflet ini? Banyak sekali. Tadi terkait dengan Puncak Papandayan itu ada tempat apa namanya eh ada tempat apa namanya tadi berkemah gitu eksplorasi kawah fotografi air panas terapi air panas jalur sepeda gunung dan jalur lari gitu ya terus lagi ada fasilitas yang ditawarkan di sana itu banyak sekali ya ada tempat pertemuan kolam terapi air panas tadi yang sampaikan terus ada masjid juga ya untuk beribadah kantor informasi shelter ya luar biasa ya di tempat gunung ada masjid gitu ya untuk sholat gitu ya, untuk sholat dan lain seterusnya. Nah, apakah menurut orang akan tertarik mendaki gunung dengan pamflet ini? Mengapa? Tuliskan alasanmu. Oke. Di sini kenapa teman-teman? Menurut teman-teman, apakah menurut teman-teman orang akan tertarik mendaki gunung dengan membaca pamflet ini? Ya, saya rasa itu. Kenapa? Karena di sini di pamflet sudah jelas ya. Oh, ada Gunung Papandayan ya, di mana di Garut ya. Lokasinya di Garut. Terus lagi apa namanya? Tarik apa? Daya tarik wisatanya di sana atau enggak? Wisata di sana tuh ada bisa kita berkemah di sana, eksplorasi kawah, kita bisa lihat-lihat kawah gitu ya yang indah yang asap-asap begitu lah ya. Fotografi kita juga bisa ngambil foto foto di sana yang bagus gitu karena memang terlihat dari pemandangan.
baik itu flora dan faunanya yang begitu banyak di sana gitu ya. Terus lagi terapi air panas ya, di sana juga kan ada air panas ya, jadi kita enak tuh di sana, bisa bisa merasakan apa namanya, air panas yang bersumber dari, gunung gitu ya. Terus lagi jalur sepeda gunung ya, ketika teman-teman ingin, apa namanya, bersepeda dan lain seterusnya. Ini saya rasa itu. Dan di situ mengapa tuliskan alasan, karena intinya informasinya sudah jelas, cukup itu ya. Di sini udah disampaikan daya tarik wisatanya ini gitu ya, wisata air berupa danau, sungai yang unik dan air terjun bertingkat. Itu kan luar biasa ya dan seterusnya banyak sekali. Tinggal dibaca-baca saja. Tuliskan kalimat penjelas yang menarik perhatianmu pada pamflet tersebut. Sekarang diskusikan jawaban-jawaban kalian atas pertanyaan tersebut dengan seorang teman karena online gitu nggak usah ya. Ini sebenarnya jawaban yang tadi nih. Cuman kita udah jawab secara langsung by apa namanya? By langsung gitu ya. By diskusi gitu ya. Oke, di sini kemudian perhatikan kembali contoh lain pamflet wisata di bawah ini. Nah, di sini ada Grand Canyon Adventure ya. Di sini ada wisata aktivitas bahari. Ini agak sulit nih dibaca. Sungai Santirah, ya, oke. Pangandaran, Travel Jawa, Grand Canyon, Pangandaran adalah destinasi. Oke, kedua pamflet di atas sama-sama menyajikan informasi tentang wisata alam, namun menyajikan gambar tata letak dan warna tertentu. Oke, ya oke. Wisata namun apa namanya gambar tata letak dan warna tertentu berbeda. Bandingkan kedua pamflet di atas dan bandingkan pendapatmu dengan tulisan dengan apa namanya dengan teman. Namanya online kita ya sudah. Di sini disampaikan bahwa ini kita apa namanya kita cek dulu nih pamflet ini. Saya rasa gimana teman-teman? Oke, wisata, aktivasi bahari, snorkeling, ya, diving, terus lagi ada river tubing, gua lanang ya, Grand Santira, body rafting, perahu Grand Canyon, body rafting Green Valley, ya, Valley, ya. Green- Oke, di sini kita harus bandingkan katanya. Saya rasa ini kurang ya, kurang penjelasannya sehingga orang-orang itu bingung gitu. eh Memang sih di sini disampaikan Sungai Santira ini kita bahas tentang Sungai Santira anggap aja begitu. Sungai Santira ini lokasinya berada di Dusun Gria, Desa Selasi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat atau sekitar 18 km dari Pangandaran dan tempat ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit menggunakan kendaraan darat. Green Canyon ya, Pangandaran adalah destinasi yang bisa dikategorikan sebagai landscape ya, tropis yang unik di antara kedua. Oke, saya rasa pamflet ini kurang ya, kurang kurang oke dari yang di atas karena dia tidak menyajikan. Oke, di sini ada wisata, aktivitas baharinya. Memang ini cuman saya rasa kalaupun ini dikhususkan untuk apa namanya orang awam agak pusing nih ya. River tubing itu apa gitu ya, body rafting gitu ya. Ini lebih ke English language gitu. Artinya memang apa mungkin lebih ke targetnya adalah orang-orang ada lagi nggak di bawah? Orang-orang luar sana ya untuk berwisata. Harusnya saya rasa ya ketika kita membuat pamflet itu bisa nggak ya kita cari pamflet dulu. Oke, di sini saya rasa banyak kurangannya ya. Yang pertama, memang bahasa yang digunakan itu apa namanya ya mungkin English language ya dan penjelasan dari apa wisata ini tuh nggak ada snorkeling, scuba diving. Kalau orang awam itu nggak bakal paham gitu ya. Nah ini apa terus gambarnya itu lebih diperjelas lagi gitu ya. Terus lagi Grand Canyon tuh oke udah ada penjelasannya. Sungai Santira, Grand Canyon ya kan. Canyon ini apa? Pengalaman adalah destinasi Grand Canyon tuh apa gitu. Apakah PT-nya? Kan kita bahas di sini Sungai Santirahnya. Jadi orang tuh bingung ya. Nah, seperti itu.
Sementara teman-teman banyak sekali, pamflet-pamflet di luar ya, ketika teman-teman cari itu lebih bagus ya. Nah, teman-teman bisa adopsi itu untuk, melihat, sampel ya, contoh gitu ya. Kalau ini sih ya saya rasa kurang. Pamflet wisata Grand Canyon 1, perahu Grand Canyon is oke, udah paham loh ya orang-orang ya. Nah, ini jelaskan juga kalau bisa sih harganya berapa dan seterusnya. Yang paling penting sih harga ya. Jadi orang datang ke sana tuh dia udah apa, menyiapkan dananya gitu. Jangan sampai, orang ke sana tapi, apa namanya, the price-nya itu atau biayanya mereka mereka nggak tahu malah, nggak jadi nanti, takutnya apa, kegedean dan seterusnya. Sehingga, apa, informasi itu penting, harga dicantumkan. Begitupun yang di atas juga ya, harusnya ada harganya gitu ya, harga tiket ya, bahasanya tiket masuk lah, begitu. Oke, nah, di sini pamflet Pepandaian, pamflet wisata Glingepat foto pada pamflet ini teman-teman ini lebih ke pendapat teman-teman bagaimana apa foto pada pamflet menggambarkan objek yang dijelaskan. Saya rasa yang di Grand Canyon itu kurang jelas. Tapi ini udah jelas lah ya pamflet apa Pandaian itu karena memang gunung ya. Kualitas foto cukup baik ya, kurang jelas nih yang di apa, di pamflet wisata dan bahkan wisata pamflet Papandayan juga. Tadi itu hanya gambar, bukan gambar real ya, tapi hanya seperti halnya kartun ya. Itu saya rasa ini sudut pandang yang baik ya. Kalau sudut pandangnya oke. Tapi kalau yang Grand Canyon ya belum ya. Warna pamflet cukup baik sesuai dengan warna huruf. Hmm, iya, oke. Ini tapi kalau yang bagus sih yang apa Grand Canyon ini warnanya kalau bisa ya warna biru ini supaya bagus sama gitu ya. Cocok gitu warnanya. Warna pamflet cukup baik sesuai dengan warna huruf. Oke lah ya. Huruf dan pamflet cukup jelas dan dapat dibaca ya jelas. Oke, saya rasa sudah ya di apa deskripsi di pamflet ya. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran terkait dengan menganalisis informasi lisan. Jadi ketika teman-teman itu apa mendengarkan teman kita berbicara di depan kita, ya, eh, kita bisa tahu tuh nanti ya apa namanya isinya itu apa gitu ya. Pada dasarnya kita akan menganalisis informasi lisan dari teman kita, membandingkan informasi lisan juga bisa nanti. Oke, saya rasa cukup itu saja terkait dengan pembelajaran kita di pembelajaran bahasa Indonesia kelas SMP, di sekolah SMP kelas 7 ya. Demikian terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.